Bacaan Alkitab dari Roma 12 ayat 9 sampai 21. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus, dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberikan tumpangan. Berkatilah siapa yang menganiaya kamu, berkatilah dan jangan mengutuk. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita dan menangislah dengan orang yang menangis. Hendaklah kamu sehatis pikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam pendamaian dengan semua orang. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah. Sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Tetapi jika seterumu melapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Demikianlah firman Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Salam sehat selalu untuk kita semua. Tema renungan kita pada pagi hari ini adalah saling mendahului, memberi hormat. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Roma pasal 12 ayat yang ke-9 sampai yang ke-10. Pengakuan, penghargaan, dan penerimaan merupakan kebutuhan dasar umat manusia. Ketiga kebutuhan dasar terjadi karena Allah memateraikan dalam eksistensi manusia harkat dan martabat yang mulia, yaitu diciptakan menurut gambarnya. Memberi pengakuan, penghargaan, dan penerimaan kepada sesama berarti kita menghormati hakikatnya sebagai seorang pribadi sekaligus harkat diri kita sendiri. Dosa membuat manusia memiliki kecenderungan yang sesat, menganggap dirinya lebih terhormat jika orang lain memberi hormat terlebih dahulu. Terkadang ada orang yang menuntut hormat dari orang lain, bahkan sampai menggunakan kekerasan dan penaklukan. Roh di balik semua tuntutan, kekerasan, dan penaklukan itu adalah kehausan yang liar akan pujian dan hormat. Dalam terang firman Tuhan, penyesatan dalam pikiran itu harus dibongkar. Kehormatan yang tulus akan terjadi apabila kita terlebih dahulu memberi hormat dan penghargaan kepada orang lain. Menuntut penghormatan dari orang lain menandakan kita miskin di dalam kasih. Sebab jika kita dipenuhi oleh kekayaan rohani, kita akan mampu untuk terlebih dahulu memberi hormat.
Kita menghormati sesama bukan karena kedudukan sosial, tingkat pendidikan, dan materi yang mereka miliki. Sikap hormat diberikan karena mereka telah diciptakan Allah menurut gambarnya. Terlebih daripada itu, setiap orang adalah sesama yang telah ditebus oleh Kristus. Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Tuhan Allah Bapa di surga, segala puji syukur karena anugerah Tuhan Yesus. Dengan kerendahan hati kami memohon untuk pelayanan GKI Perumnas dan Bajem Kota Bumi. Tuhan kiranya Roh Kudus pimpin Pendeta Ambar, Penatua Irving, dan para majelis jemaat dan komisi-komisi serta PHBG juga multimedia. Kiranya senantiasa diberikan kekuatan juga kesehatan serta tetap semangat dengan sepenuh hati dan penuh sukacita. Baik kebaktian secara onsite maupun secara online tetap berjalan dengan baik dan lancar dan berkenan kepada Allah. Kami berdoa untuk penyusunan program pelayanan tahun 2022 yang baru dapat memajukan persekutuan yang berdampak kepada seluruh anggota jemaat dan simpatisan. Agar kami tetap kiranya memuliakan Tuhan, sehingga jemaat dapat terpelihara iman percayanya, serta tumbuh dalam persekutuan, walau masa pandemi masih dirasakan. Bahkan sudah melandai, kita tetap jaga protokol kesehatan untuk jaga kesehatan kita semua. Menyerahkan pengharapan kita pada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami memohon. Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga yang mulia, kami bersyukur dan berterima kasih atas semua kasih karunia, berkat dan anugerah yang telah kami terima sampai saat ini. Pada kesempatan ini Tuhan, kami mau berdoa untuk gereja kami, untuk semua gereja di dunia ini, terkhusus untuk gereja GKI Perumnas Tangerang. Tuhan berkatilah gereja kami agar dapat bertumbuh dan menjadi berkat untuk jemaat, simpatisan maupun untuk lingkungan di sekitar gereja kami. Kami berdoa untuk para pelayan gereja, untuk para penetua, untuk para aktivis di komisi-komisi, dan untuk semua yang ikut serta dalam pelayanan di gereja kami. Berikanlah hati yang tulus ikhlas dalam pelayanan mereka. Pimpin dan sertai mereka hari lepas hari, agar mereka dapat makin giat dalam pelayanan mereka, dan sertai mereka agar mereka pun makin setia dalam melayani dengan hati yang penuh syukur dan melayani untuk kemuliaan nama-Mu. Tuhan, kami berdoa juga untuk penyusunan program kerja gereja yang akan disusun di setiap komisi untuk program pelayanan tahunan yang akan datang. Biarlah program yang dibuat dapat bermanfaat untuk kami semua, juga untuk orang-orang di sekitar kami. Kami berdoa juga untuk ibadah yang berlangsung saat ini, baik secara online maupun secara onsite. Tuhan, biarlah semuanya kebaktian boleh berjalan dengan lancar. Semua kegiatan dan aktivitas di gereja kami boleh berjalan dengan lancar. Dan
biarlah gereja kami tetap menjadi berkat untuk pertumbuhan iman percaya kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk semua kasih karunia-Mu. Kami serahkan seluruh perjalanan kehidupan kami ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Hanya dalam nama Putra-Mu yang tunggal Tuhan kami Yesus Kristus, kami naikkan semua doa ini. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dalam doa syafaat ini Tuhan, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia tercinta ini. Kami berdoa untuk para pemimpin negeri ini, dari Bapak Presiden Joko Widodo, Bapak Amin Ma'ruf, para menteri-menteri, kabinet kerja, pejabat tinggi negara, ABRI dan Polri, juga gubernur, bupati, wali kota, camat, lurah, RW, RT, juga gugus tugas, gugus Covid, juga para pemimpin yang lainnya. Tuhan berkati mereka. Semuanya itu, berikanlah hikmat dan kebijaksanaan dalam memimpin negeri ini. Adalah takut kepadamu Tuhan. Bekerja sepenuh hati. Jangan mementingkan kelompok atau golongan mereka sendiri-sendiri atau masing-masing. Sehingga berdampak yang baik bagi bangsa dan negara Indonesia. Bangsa yang diberkati oleh Tuhan. Semua penduduk negeri takut kepada Tuhan. Hidup seturut jalan yang Tuhan tetapkan, yang ditetapkan oleh Tuhan. Keadilan dan kesejahteraan yang merata bagi seluruh rakyat Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, ke pelosok negeri, rakyat bisa merasakan berkat penyertaan-Mu Tuhan. Bangsa dan negara dalam pandemi COVID-19 ini, pemerintah dan rakyatnya bersama-sama mencegah pemberantasan COVID-19 di seluruh dunia, khususnya Indonesia. Percepatan pemberian vaksin kepada seluruh penduduk negeri ini, sehingga mereka mau divaksin atau mendapatkan vaksin. Berkati vaksin yang sudah ada Tuhan, juga para tenaga kesehatan yang melaksanakannya Tuhan berkati. Bekerja dengan sepenuh hati, dengan sukacita, menjadi berkat bagi kita semua, sehingga kita semua menjadi sehat, kuat, kebal tahan sakit dan penyakit, khususnya COVID-19 dan lainnya, sehingga pandemi ini cepat berakhir atau berlalu, hidup menjadi normal kembali dalam tuntunan Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang terkena bencana alam. Korban letusan Gunung Semeru, gempa bumi, banjir, tanah longsor. Kami mohon kepadamu Tuhan, berikanlah saudara-saudara kami yang terkena bencana alam ini. Tuhan memberikan kekuatan, kesabaran, dan berserah kepada Tuhan. Tuhan memberkati para pemerintah dan para relawan yang menolongnya, sehingga para korban mendapatkan ketenangan dalam segala kesusahannya. Tuhan berikan kecukupan dalam segala kebutuhannya. Tuhan yang akan memberikan dan menolongnya. Masih banyak Tuhan doa permohonan yang kami aturkan kepadamu, tapi kami tidak bisa mengaturkan satu persatu.
Kami mohon Tuhan, sempurnakanlah doa kami yang jauh dari sempurna ini. Doa permohonan kami ini semuanya kami minta bukan kemauan kami sendiri Tuhan, tapi ya kami hanya berserah kepada kehendak-Mu. Karena kehendak Tuhan itulah yang terbaik bagi kami umat-Mu. Doa ini kami panjatkan dan kami alaskan dalam nama anak-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa dan kami memohon. Amin.